Ada satu hal yang sering kita lupakan ketika sedang sakit, lemah, atau kehilangan semangat hidup, yaitu bahwa diri kita sendiri sebenarnya adalah sumber energi penyembuhan yang luar biasa. Ibnu Sina, seorang tokoh besar dalam dunia kedokteran dan filsafat, pernah berkata bahwa tubuh manusia adalah cermin dari jiwanya. Jika jiwa tenang, maka tubuh pun akan ikut tenang. Jika pikiran percaya, maka sel-sel tubuh akan mendengarkan dan bergerak menuju kesembuhan. Namun sayangnya, banyak orang justru memupuk ketakutan. Takut akan penyakit, takut akan masa depan, takut tidak bisa sembuh. Padahal ketakutan itu sendiri adalah racun halus yang menghambat aliran energi di dalam diri kita. Ketika kita terus-menerus takut, tubuh kita menegang, pernapasan menjadi pendek, sistem imun menurun. Inilah yang oleh Ibnu Sina disebut sebagai gangguan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak orang yang setelah mendengar vonis penyakit berat langsung kehilangan harapan, dan sejak saat itu kondisinya menurun cepat? Dan berapa banyak pula yang justru memilih untuk percaya, memelihara harapan, bersyukur setiap hari, dan perlahan-lahan pulih? Bedanya bukan pada obat, tapi pada getaran keyakinan di dalam diri mereka. Ibnu Sina memahami bahwa penyembuhan sejati tidak hanya datang dari luar, bukan hanya dari ramuan, bukan hanya dari dokter, tetapi dari harmoni antara pikiran, hati, dan tubuh. Ketika pikiran mulai jernih, hati menjadi lapang, tubuh akan merespons dengan cara yang menakjubkan. Ia memerintahkan sel-selnya untuk memperbaiki diri, mempercepat regenerasi, menyalakan kembali daya hidup yang sempat redup. Karena itu, berhentilah takut. Setiap kali rasa takut datang, sadari bahwa itu hanyalah bayangan dari pikiran. Bayangan tidak punya kekuatan, kecuali jika kita memberinya perhatian. Gantikan rasa takut itu dengan keyakinan. Katakan pada diri sendiri, aku sedang dipulihkan. Aku sedang menuju keseimbangan. Tubuh kita mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan, bahkan yang hanya terlintas dalam pikiran. Ibnu Sina percaya bahwa pikiran yang sehat akan menciptakan tubuh yang sehat. Ia tidak menolak pengobatan fisik, tetapi selalu menekankan bahwa penyembuhan batin harus berjalan beriringan. Seperti dua sisi dari satu koin, jika salah satunya rusak, maka keduanya kehilangan nilai. Mulailah dengan keheningan. Duduklah dengan tenang, tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap tarikan dan hembusan sebagai aliran kehidupan. Bayangkan setiap napas membawa energi baru yang membersihkan dan menyehatkan tubuhmu. Rasakan detak jantungmu sebagai irama kehidupan yang sedang berjuang bersamamu, bukan melawanmu. Saat kamu mulai percaya, tubuh akan mulai bersekutu denganmu. Lalu, ubahlah cara berpikirmu tentang penyakit. Jangan lihat penyakit sebagai musuh, tapi sebagai pesan dari tubuh. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu bahwa ada sesuatu dalam hidupmu yang perlu diperbaiki, entah pola makan, kebiasaan, atau cara berpikir. Ketika kamu mau mendengarkan pesan itu dengan sabar, kamu sudah setengah jalan menuju kesembuhan. Energi penyembuhan itu tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia sudah ada di dalam dirimu sejak kamu diciptakan. Ia ada di balik setiap rasa syukur, setiap doa yang tulus, setiap kali kamu memilih untuk tenang daripada panik. Ia hidup di dalam keyakinanmu bahwa Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa jalan kesembuhan. Ibnu Sina menulis bahwa manusia bisa mempercepat penyembuhan dirinya dengan mengubah keadaan emosinya. Kegembiraan, cinta, dan keikhlasan adalah energi yang menguatkan tubuh. Sebaliknya, kebencian, dendam, dan rasa takut melemahkannya. Maka rawatlah hatimu sebagaimana kamu merawat tubuhmu. Hapuskan beban yang menekan dadamu, maafkan orang lain, maafkan diri sendiri. Karena ketika hatimu ringan, seluruh sistem tubuhmu akan ikut ringan. Berhentilah takut, dan mulai percaya. Setiap kali kamu bangun di pagi hari, katakan pada dirimu, aku diberi satu hari lagi untuk memperbaiki diri. Aku diberi kesempatan untuk sembuh. Jangan biarkan ketakutan mengambil alih ruang di dalam hatimu. Karena di ruang yang penuh takut,
cahaya penyembuhan tidak bisa masuk. Jika kamu mulai merasa ragu, ingatlah bahwa tubuhmu bukan benda mati. Ia adalah makhluk hidup yang cerdas, yang diciptakan dengan kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri. Luka bisa menutup, sel bisa tumbuh, hati bisa pulih, selama kamu tidak mematikan energinya dengan pikiran negatif. Sembuhkanlah dirimu dengan keyakinan, bukan dengan kepanikan. Dengan doa, bukan dengan keputusasaan. Dengan cinta, bukan dengan kebencian pada tubuhmu sendiri. Karena apa yang kamu pikirkan tentang tubuhmu akan menjadi kenyataan. Dan ketika kamu mulai percaya bahwa energi penyembuhan ada di dalam dirimu, kamu tidak lagi merasa lemah. Kamu menjadi bagian dari kekuatan hidup yang lebih besar. Kamu bukan korban penyakit, tapi sahabat tubuhmu sendiri. Jadi, berhentilah takut. Mulailah percaya. Berhentilah menunggu keajaiban datang dari luar, karena keajaiban itu sedang berdenyut di dalam dirimu, di setiap detak jantung, di setiap napas, di setiap keyakinan bahwa kamu bisa sembuh. Percayalah, tubuhmu sedang mendengarkan hatimu. Dan ketika hatimu berkata, "Aku siap sembuh," semesta akan menjawab, "Baiklah, saatnya kamu pulih." Kekuatan penyembuhan yang sejati tidak terletak pada obat yang paling mahal, atau perawatan medis yang paling canggih. Ia terletak pada keputusan kecil yang kamu buat setiap hari, keputusan untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tetap percaya di tengah rasa sakit, untuk tetap bersyukur meski belum melihat hasilnya. Ibnu Sina pernah menulis bahwa penyakit bisa menjadi jalan menuju pencerahan. Karena ketika tubuh melemah, jiwa punya kesempatan untuk berbicara. Dalam kesunyian rasa sakit, kita sering mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Di sanalah titik balik dimulai, ketika kita tidak lagi bertanya, "Kenapa aku sakit?" melainkan, "Apa yang ingin tubuhku ajarkan padaku?" Mungkin tubuhmu ingin kamu lebih lembut pada dirimu sendiri. Mungkin ia lelah menanggung stres, marah, dan kekhawatiran yang kamu simpan bertahun-tahun. Mungkin ia hanya ingin kamu berhenti, bernapas, dan menyadari bahwa hidup ini bukan perlombaan, melainkan perjalanan untuk mengenal diri dan penciptamu. Ibnu Sina tidak pernah memisahkan antara ilmu dan spiritualitas. Baginya, pengobatan bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang membersihkan hati dan pikiran. Ia memahami bahwa setiap manusia membawa cahaya ilahi di dalam dirinya, sebuah kekuatan yang jika diaktifkan, bisa menuntun tubuh menuju keseimbangan dan kesembuhan. Ketika kamu mulai mempercayai cahaya itu, kamu tidak lagi bergantung penuh pada dunia luar. Kamu tidak lagi takut pada hasil, karena kamu tahu setiap proses penyembuhan punya waktunya sendiri. Seperti tanaman yang butuh musim untuk tumbuh, tubuhmu juga butuh waktu untuk menata ulang dirinya. Tidak perlu tergesa, cukup percaya. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyembuhkan diri. Setiap pikiran positif adalah obat. Setiap doa yang tulus adalah terapi. Setiap senyum yang kamu berikan pada diri sendiri adalah energi baru yang menyebar ke seluruh tubuh. Lihatlah bagaimana tubuh bereaksi terhadap cinta dan kedamaian. Saat kamu merasa dicintai, sistem imunmu menguat. Saat kamu bersyukur, hormon bahagiamu meningkat. Saat kamu memaafkan, tekanan darahmu menurun. Tubuh tidak bisa dibohongi, ia selalu mencerminkan apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Jadi, berhentilah memberi makan pada ketakutanmu. Gantilah dengan kasih pada diri sendiri. Ucapkan hal-hal yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Katakan, "Aku sedang belajar sembuh." Katakan, "Aku sedang berproses." Jangan paksa tubuhmu, tapi dampingi dia dengan sabar. Jika suatu hari kamu merasa lemah, jangan marah pada dirimu. Ingat, bahkan laut yang luas pun punya ombak dan pasang surut. Kesembuhan pun begitu. Kadang terasa cepat, kadang lambat. Tapi yang penting adalah arahmu, bukan kecepatannya. Selama kamu bergerak menuju keyakinan, kamu sudah di jalur yang benar. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci hidup. Keseimbangan antara aktivitas dan istirahat, antara dunia dan akhirat, antara pikiran dan hati. Jika salah satunya berlebihan,
tubuh akan memberi tanda. Dengarkan tanda-tanda itu dengan lembut. Jangan buru-buru menolak rasa sakit, tapi peluklah ia dengan kesadaran bahwa ia sedang menuntunmu kembali pada keseimbanganmu. Dan ketika kamu mulai benar-benar percaya, keajaiban akan terjadi perlahan. Kamu mulai merasakan tidur yang lebih tenang, napas yang lebih ringan, rasa sakit yang perlahan berkurang. Itu bukan kebetulan, itu tubuhmu yang mulai merespons cintamu. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang melawan rasa sakit, jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Katakan dengan lembut, "Aku tidak takut lagi. Aku percaya pada kebijaksanaan tubuhku. Aku percaya pada kasih Tuhan yang sedang bekerja melalui diriku." Biarkan setiap hari menjadi latihan percaya. Setiap doa menjadi bahan bakar energi sembuhmu. Setiap rasa syukur menjadi cahaya yang menerangi sel-selmu. Ibnu Sina mengatakan, penyakit adalah ketidakseimbangan. Dan keseimbangan hanya bisa dicapai dengan pengetahuan, keyakinan, dan ketenangan. Maka, carilah pengetahuan, tapi jangan lupa tenangkan hatimu. Karena pengetahuan tanpa kedamaian hanya menambah beban, bukan menyembuhkan. Kembalilah pada dirimu. Kembalilah pada napasmu. Di sanalah letak kekuatan itu, bukan di luar, tapi di dalam. Energi penyembuhan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang harus disadari. Percayalah, setiap kali kamu memilih untuk tidak takut, kamu sedang menghidupkan kembali kekuatan ilahi di dalam dirimu. Kekuatan yang sama yang mengatur semesta, yang menyembuhkan luka, yang menumbuhkan kehidupan dari tanah yang tandus. Kamu adalah bagian dari kekuatan itu. Kamu bukan korban, kamu adalah pencipta keseimbangan di dalam dirimu sendiri. Dan ketika kamu hidup dalam keseimbangan, seluruh alam pun akan mendukung penyembuhanmu. Jadi, berhentilah takut. Mulailah percaya. Energi sembuh itu nyata, dan ia sedang menunggu kamu untuk menyadarinya. Ketika rasa takut mulai datang lagi, karena hasil medis, karena rasa nyeri, atau karena omongan orang, ingatlah bahwa itu hanyalah ujian kecil bagi keyakinanmu. Rasa takut adalah bagian dari perjalanan penyembuhan, bukan musuh yang harus dimusuhi. Ia hadir agar kamu bisa belajar untuk memilih, apakah kamu akan tenggelam dalamnya, atau kamu akan bangkit dan menatapnya dengan keberanian? Ibnu Sina memahami bahwa manusia tidak akan bisa sembuh jika pikirannya selalu dalam ketegangan. Ia menulis bahwa setiap gangguan dalam tubuh berawal dari ketidakteraturan jiwa. Maka, tugas pertama dalam penyembuhan adalah menenangkan hati, mengatur napas, dan memperbaiki cara berpikir. Penyembuhan bukanlah sekadar proses fisik. Ia adalah perjalanan spiritual untuk menemukan kembali harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Maka jangan terburu-buru mencari hasil, tapi nikmatilah prosesnya. Karena dalam setiap langkah kecil menuju kesembuhan, ada pelajaran besar tentang kesabaran dan penerimaan. Belajarlah mempercayai waktu. Alam semesta tidak pernah terburu-buru, namun segalanya terselesaikan dengan sempurna. Begitu pula dengan tubuhmu. Ia punya waktu sendiri untuk memulihkan diri. Dan selama kamu tidak mengisinya dengan kepanikan, ia akan bekerja dalam diam, dengan kesetiaan yang luar biasa. Pernahkah kamu memperhatikan luka kecil di kulitmu yang sembuh tanpa kamu sadari? Begitulah cara Tuhan menunjukkan bahwa ada kekuatan penyembuhan yang sudah disematkan di dalam dirimu. Kamu tidak perlu memerintahkannya, ia tahu apa yang harus dilakukan. Yang kamu butuhkan hanyalah memberi ruang. Ruang untuk tenang, ruang untuk percaya. Ibnu Sina menekankan bahwa kondisi emosional seseorang adalah obat atau racun bagi tubuhnya sendiri. Ketika kamu marah, benci, atau takut, tubuhmu memproduksi racun yang memperlambat penyembuhan. Tapi saat kamu memaafkan, bersyukur, dan penuh cinta, tubuhmu memproduksi hormon penyembuhan yang luar biasa. Inilah ilmu yang kini dibuktikan oleh sains modern. Pikiran dan perasaanmu menciptakan reaksi biokimia nyata di tubuhmu. Jadi, setiap kali kamu memilih tenang, kamu sebenarnya sedang memberi obat paling mujarab pada tubuhmu. Setiap kali kamu memilih bersyukur, kamu sedang memperkuat sistem imunmu.
Setiap kali kamu memilih percaya, kamu sedang menyalakan energi hidupmu. Tidak ada penyakit yang bisa benar-benar mengalahkan jiwa yang penuh keyakinan. Karena jiwa seperti itu terhubung dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Dan sumber itu adalah Tuhan. Ketika kamu percaya bahwa Dialah penyembuh sejati, kamu akan berhenti takut pada apapun selainnya. Ibnu Sina berkata bahwa kesembuhan sejati datang ketika seseorang menemukan ketenangan dalam dirinya dan menyerahkan hasilnya pada kehendak ilahi. Artinya, kamu tidak perlu lagi berjuang dengan panik, tapi berjuang dengan damai. Bukan dengan cemas, tapi dengan yakin bahwa setiap langkahmu sudah dalam pengawasannya. Mulailah hari dengan doa yang lembut. Ya Allah, tenangkan jiwaku, kuatkan tubuhku, dan sembuhkan hatiku. Doa itu bukan sekadar kata-kata, tapi perintah bagi tubuh untuk menyesuaikan diri dengan ketenangan. Berbicaralah pada tubuhmu dengan penuh cinta. Katakan, terima kasih sudah berjuang untukku. Aku tahu kamu lelah, tapi aku bersamamu. Kita akan sembuh bersama. Kata-kata itu akan menggema di dalam sistem tubuhmu seperti musik lembut yang menenangkan setiap sel. Dan setiap malam, sebelum tidur, ingatlah bahwa tidur adalah bentuk penyembuhan alami. Saat kamu tertidur dengan hati damai, tubuhmu bekerja memperbaiki diri. Maka, jangan biarkan pikiran negatif menutup hari-harimu. Tutup matamu dengan rasa syukur, bukan ketakutan. Ingatlah, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari pengobatan. Karena di dalam ketenangan, kamu kembali ke frekuensi alami tubuhmu. Frekuensi keseimbangan, penyembuhan, dan kehidupan. Jika kamu merasa perjalanan ini berat, pandanglah langit malam. Di sana, setiap bintang bersinar dalam keheningan, tanpa tergesa. Begitu pula tubuhmu. Ia sedang bekerja dalam diam, menata ulang harmoni yang mungkin sudah lama terganggu. Percayalah pada proses itu. Dan jika suatu hari kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa mungkin pada saat itulah tubuhmu sedang berjuang paling keras untuk memulihkanmu. Jangan menyerah pada rasa lelah. Tarik napas panjang, rasakan kehidupan masih berdenyut di dalam dirimu, dan ucapkan perlahan, aku masih hidup. Aku masih punya harapan. Karena selama kamu hidup, selalu ada peluang untuk sembuh. Selama kamu percaya, selalu ada jalan menuju keseimbangan. Dan selama kamu bersyukur, energi penyembuhan itu tidak akan pernah padam. Jadi, berhentilah takut. Mulailah percaya. Jangan biarkan pikiranmu menjadi penjara bagi tubuhmu. Biarkan ia menjadi taman yang penuh cahaya, tempat energi kehidupan tumbuh tanpa batas. Kamu tidak perlu mencari keajaiban, karena kamu sendiri adalah keajaiban itu. Tubuhmu, jiwamu, dan kesadaranmu. Semuanya adalah karya besar Sang Pencipta yang terus bekerja untuk kebaikanmu. Percayalah pada tubuhmu, percayalah pada jiwamu, percayalah pada Tuhan. Karena ketika ketiganya bersatu dalam keyakinan, maka tak ada penyakit yang bisa bertahan. Yang tersisa hanyalah kedamaian dan kesembuhan yang sejati. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa perjalanan menuju kesembuhan bukan hanya tentang memulihkan tubuh, tetapi tentang menemukan kembali makna hidup. Sakit seringkali datang sebagai guru, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membangunkan. Ia mengajarkan kita untuk memperlambat langkah, untuk mendengarkan batin, untuk kembali bersentuhan dengan Tuhan. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum ilmu kedokteran modern memahaminya. Ia melihat manusia sebagai kesatuan yang utuh. Tubuh, pikiran, dan ruh. Ketiganya saling berhubungan, dan keseimbangan hanya tercapai ketika ketiganya selaras. Tubuhmu adalah alat, pikiranmu adalah pengarah, dan ruhmu adalah sumber cahaya. Jika cahaya itu bersinar terang, maka seluruh sistem kehidupan di dalam dirimu akan bergerak dengan harmoni. Kamu tidak bisa memaksa tubuh untuk sembuh, tapi kamu bisa menciptakan kondisi agar ia ingin sembuh. Dan kondisi itu lahir dari ketenangan, keikhlasan, dan keyakinan. Jika kamu menenangkan pikiranmu, tubuh akan ikut tenang. Jika kamu ikhlas menerima apa yang terjadi,
energi akan mengalir kembali. Jika kamu percaya bahwa Tuhan sedang menuntunmu, maka tubuh akan mulai merespons bimbingan itu. Lihatlah air. Ia lembut, tapi mampu menembus batu. Ia tidak melawan, tapi selalu menemukan jalan. Jadilah seperti air dalam proses penyembuhanmu. Jangan melawan rasa sakit, tapi alirkan kasih ke dalamnya. Jangan menolak kenyataan, tapi temukan kebijaksanaan di dalamnya. Saat kamu berhenti melawan dan mulai memahami, di sanalah penyembuhan sejati dimulai. Setiap luka yang kamu alami, baik di tubuh maupun di hati, adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ibnu Sina mengatakan bahwa manusia yang mampu mengelola rasa sakitnya dengan kesadaran akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Karena di balik penderitaan, ada rahmat yang tersembunyi. Dan rahmat itu hanya bisa ditemukan oleh hati yang tenang. Kamu mungkin tidak menyadarinya sekarang, tapi setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang kamu bisikkan dalam kesunyian, sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu, keberanian, kesabaran, dan kepercayaan. Ketika saatnya tiba, kamu akan melihat bahwa semua rasa sakit yang dulu kamu tangisi, ternyata membawamu menuju kedalaman makna hidup yang belum pernah kamu sentuh sebelumnya. Maka jangan lagi menunggu sembuh untuk merasa damai. Rasakan kedamaian itu sekarang, di tengah prosesmu, di tengah perjuanganmu. Karena kedamaian bukan hasil dari kesembuhan, tetapi justru kunci yang membukanya. Mulailah mengucap syukur untuk setiap hal kecil, untuk napas yang masih bisa kamu hirup, untuk tubuh yang masih berjuang, untuk waktu yang masih diberikan. Syukur adalah bahasa penyembuhan paling murni. Ketika kamu bersyukur, kamu mengirim sinyal cinta kepada tubuhmu. Kamu mengatakan, "Aku menghargaimu, aku mencintaimu, terima kasih sudah bertahan." Dan tubuhmu akan menjawab dengan lembut, "Aku akan terus berjuang untukmu." Ibnu Sina percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan realitas kesehatannya sendiri melalui pikiran dan niat yang benar. Dan kini sains pun menguatkan hal itu. Pikiran positif, doa, meditasi, dan ketenangan batin terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan. Jadi, jika kamu ingin sembuh, mulailah dari dalam. Perbaiki dialog batinmu. Ubah cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Berhentilah berkata, "Aku sakit," dan mulai katakan, "Aku sedang disembuhkan." Berhentilah berkata, "Aku lemah," dan katakan, "Aku sedang diperkuat." Kata-kata itu adalah getaran. Getaran adalah energi. Dan energi itulah yang membentuk realitas penyembuhanmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk sembuh. Kamu hanya perlu menjadi jujur pada dirimu sendiri. Akui rasa takutmu, tapi jangan tinggal di sana. Akui rasa sakitmu, tapi jangan menyerah padanya. Jadikan setiap rasa sebagai pengingat bahwa kamu masih hidup, dan kehidupan itu sendiri adalah anugerah yang menakjubkan. Ketika kamu mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk tumbuh, bukan sebagai hukuman untuk dijalani, maka seluruh perspektifmu akan berubah. Kamu mulai memahami bahwa kesembuhan bukan tentang menghapus semua rasa sakit, tapi tentang menemukan kedamaian di dalamnya. Dan di saat itu, kamu tidak lagi mencari keajaiban di luar. Karena kamu menyadari bahwa keajaiban itu sudah bekerja di dalam dirimu, setiap saat, setiap detik, setiap napas. Ibnu Sina menulis bahwa manusia yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Maka kenalilah dirimu, bukan hanya tubuhmu, tapi juga pikiran dan jiwamu. Di sanalah kamu akan menemukan sumber kekuatan yang tak pernah padam. Sekarang, pejamkan matamu sejenak. Rasakan tubuhmu. Rasakan kehidupan yang masih berdenyut di dalamnya. Ucapkan dengan lembut, "Aku bersyukur. Aku percaya. Aku sedang sembuh." Dan biarkan kata-kata itu menjadi doa, menjadi energi, menjadi cahaya yang menyebar ke seluruh tubuhmu. Karena ketika kamu benar-benar percaya, semesta pun akan bekerja bersamamu. Berhentilah takut, mulailah percaya. Energi sembuh itu nyata, dan ia hidup di dalam dirimu, menunggu kamu untuk menyapanya dengan cinta. Dan pada titik itu,
Kamu mulai memahami bahwa penyembuhan bukan lagi sekadar perjalanan menuju tidak sakit, tetapi perjalanan menuju kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran bahwa kamu adalah makhluk yang penuh cahaya, diciptakan bukan untuk menderita, tapi untuk tumbuh, belajar, dan kembali seimbang. Ibnu Sina pernah menulis bahwa manusia yang memahami dirinya akan menemukan harmoni antara dunia lahir dan batin. Ketika batinmu damai, tubuhmu menjadi cermin ketenangan itu. Maka tidak ada yang lebih penting dalam proses penyembuhan selain menjaga kedamaian di dalam hati. Bayangkan tubuhmu sebagai taman. Pikiran adalah hujan yang menyiraminya, dan hati adalah matahari yang memberi kehidupan. Jika pikiranmu penuh racun, ketakutan, penyesalan, kemarahan, maka bunga-bunga kehidupan di dalam tubuhmu akan layu. Tapi jika pikiranmu lembut, penuh harapan dan cinta, maka seluruh sistem tubuhmu akan bermekaran kembali. Jangan anggap enteng pikiran. Setiap kali kamu berpikir tentang kesembuhan, tubuhmu mendengarnya. Setiap kali kamu berkata, "Aku bisa," tubuhmu menerima perintah itu sebagai kenyataan. Bahkan ketika kamu diam, tubuhmu masih merespons getaran emosimu. Itulah sebabnya Ibnu Sina selalu menekankan pentingnya pikiran positif dan doa dalam pengobatan. Pikiran yang baik adalah obat. Pikiran yang buruk adalah racun. Maka pilihlah dengan sadar apa yang kamu tanamkan di dalam kepalamu setiap hari. Karena pikiranmu adalah akar dari semua hal yang terjadi dalam hidupmu. Belajarlah untuk berbicara lembut pada dirimu sendiri. Jangan lagi menghukum tubuhmu atas rasa sakit yang kamu rasakan. Tubuhmu bukan musuhmu. Ia adalah sahabat setia yang telah menemanimu melewati banyak hal. Kelelahan, stres, kesedihan, bahkan kehilangan. Ia tidak sedang melawanmu, ia hanya sedang meminta perhatianmu. Dengarkan dengan cinta. Beri dia istirahat, beri dia makanan yang baik, beri dia ucapan terima kasih. Perlakukan tubuhmu seperti anak kecil yang butuh dipeluk, bukan seperti mesin yang kamu paksa terus bekerja. Ketika kamu memperlakukannya dengan kasih, ia akan merespons dengan kekuatan yang kamu pikir sudah hilang. Dan dalam setiap hembusan napas, sadari bahwa ada kehidupan yang sedang bekerja untukmu. Kamu tidak perlu memintanya. Kamu hanya perlu menghormatinya. Napas adalah bentuk cinta paling sederhana dari Tuhan kepada makhluknya. Aliran kehidupan yang tak pernah berhenti, bahkan saat kamu terlelap. Maka, setiap kali kamu menarik napas, bayangkan kamu sedang menarik energi baru, cahaya baru, kekuatan baru. Dan setiap kali kamu menghembuskan napas, lepaskan rasa takut, kecemasan, dan beban yang menempel di hati. Lakukan itu dengan sadar. Karena disitulah keajaiban kecil terjadi, di antara satu tarikan dan satu hembusan napas, tubuhmu mulai menemukan ritme keseimbangannya kembali. Ibnu Sina menyebut proses ini sebagai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian dari pikiran negatif, dari hawa nafsu yang berlebihan, dari segala hal yang menutupi cahaya kesadaran. Ketika jiwamu bersih, energi kehidupan mengalir bebas tanpa hambatan, dan tubuh pun menjadi sehat. Kesembuhan sejati tidak pernah terpisah dari keimanan. Karena di balik setiap sel tubuhmu, ada kehendak Tuhan yang bekerja. Tidak ada sel yang bergerak tanpa izinnya, tidak ada denyut jantung tanpa kasihnya. Dan ketika kamu benar-benar percaya bahwa Dia hadir di setiap proses penyembuhanmu, maka kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu tidak sedang berjuang sendiri. Ada kekuatan besar yang menopangmu, meski kamu tidak selalu menyadarinya. Setiap kali kamu berserah, kekuatan itu bekerja lebih dalam. Setiap kali kamu tenang, energi itu semakin kuat. Karena ketenangan adalah tanda bahwa kamu sedang seirama dengan semesta. Dan ketika kamu sampai pada titik ini, titik di mana kamu tidak lagi takut, tidak lagi gelisah, tapi hanya merasa damai, itulah saat di mana penyembuhan sejati mulai bekerja. Ia tidak datang dalam bentuk suara keras, tapi dalam bisikan lembut di hati yang berkata, "Aku baik-baik saja. Aku sedang sembuh." Inilah yang dimaksud Ibnu Sina dengan keseimbangan antara tubuh dan ruh. Bahwa manusia hanya akan benar-benar sehat ketika ia berdamai dengan dirinya sendiri,
dan kembali percaya bahwa dalam dirinya ada cahaya Tuhan yang tidak pernah padam. Maka biarkan tubuhmu pulih dengan lembut. Biarkan jiwamu menuntunnya tanpa paksaan. Kamu tidak perlu tahu kapan tepatnya kesembuhan itu datang. Kamu hanya perlu yakin bahwa ia sedang berjalan. Percayalah, tubuhmu tahu caranya sembuh. Ia hanya menunggu satu hal darimu, ketenangan. Karena di dalam ketenangan, seluruh sistem kehidupan mulai bekerja dengan sempurna. Dan saat kamu akhirnya sembuh, baik secara fisik maupun batin, kamu akan menyadari bahwa yang paling berharga bukanlah hilangnya sakit itu, tapi perubahan dalam dirimu. Kamu menjadi lebih sabar, lebih sadar, lebih lembut pada hidup. Kamu mulai melihat dunia dengan mata baru, mata yang penuh syukur. Itulah makna terdalam dari penyembuhan menurut Ibnu Sina. Bukan sekadar sehat, tetapi tercerahkan. Bukan sekadar hidup, tetapi sadar akan kehidupan. Jadi, berhentilah takut. Mulailah percaya. Biarkan tubuhmu beristirahat dalam damai, biarkan jiwamu memimpin perjalanan ini, dan biarkan cahaya Tuhan bekerja melalui dirimu. Karena di dalam dirimu, ada kekuatan penyembuhan yang tak terbatas. Dan setiap kali kamu mengingat itu, setiap kali kamu memilih untuk percaya lagi, disitulah, tanpa kamu sadari, kesembuhan sejati sedang berlangsung. Ketika kita berbicara tentang penyembuhan, seringkali kita berfokus pada obat, terapi, atau bantuan dari luar. Namun, Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa segala penyembuhan sejati bermula dari dalam diri manusia. Tubuh hanyalah alat, sedangkan pengendali utamanya adalah jiwa. Saat jiwa tenang, tubuh pun menemukan keseimbangannya. Saat hati pasrah, pikiran jernih, dan keyakinan tumbuh, maka energi kehidupan yang tersembunyi di dalam diri mulai bekerja dengan cara yang luar biasa. Bayangkan tubuh seperti sebuah taman. Jika tanahnya gersang karena dipenuhi ketakutan, tidak akan ada bunga yang tumbuh. Tapi ketika tanah itu disirami dengan kepercayaan, diterangi oleh cahaya optimisme, dan dijaga dengan rasa syukur, maka kehidupan akan kembali mekar. Demikian pula dengan tubuh manusia. Ia tumbuh dan sembuh bukan hanya karena obat, tapi karena suasana batin yang penuh keyakinan. Ibnu Sina tidak hanya seorang dokter, tapi juga seorang filsuf yang mengerti rahasia keseimbangan. Ia menyadari bahwa pikiran yang gelisah dapat menimbulkan penyakit sebagaimana virus atau racun. Sebaliknya, pikiran yang damai adalah obat yang tak ternilai. Maka, ketika kamu berhenti takut dan mulai percaya, kamu sedang mengubah getaran dalam dirimu, dari energi ketakutan yang melemahkan menjadi energi cinta dan keyakinan yang menguatkan. Setiap kali kamu berkata dalam hati, "Aku akan sembuh," maka sel-sel tubuhmu mendengarnya. Otakmu mencatat, sistem kekebalanmu merespons, dan seluruh tubuhmu menyesuaikan diri dengan pesan itu. Ilmu modern kini membuktikan hal yang sama, bahwa pikiran positif dapat mempercepat proses penyembuhan, menurunkan stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Apa yang dulu disebut oleh Ibnu Sina sebagai harmoni antara tubuh dan jiwa, kini disebut oleh sains sebagai keseimbangan antara sistem saraf, hormon, dan imunitas. Jadi, berhentilah memberi makan rasa takut. Karena setiap kali kamu memikirkan hal buruk yang mungkin terjadi, kamu sedang menanamkan benih kelemahan di dalam dirimu. Gantilah dengan keyakinan yang tenang. Katakan pada dirimu, "Aku percaya. Aku mampu. Energi sembuh sudah ada dalam diriku." Kata-kata ini bukan sekadar afirmasi, tapi kunci untuk membuka sumber kekuatan yang selama ini tertidur. Hidup tidak akan selalu mudah. Akan ada rasa sakit, kecewa, kehilangan, dan masa-masa sulit. Tapi ketahuilah, di balik semua itu, selalu ada bagian dari dirimu yang tetap utuh. Bagian yang murni, kuat, dan tak pernah benar-benar rusak. Itulah inti dari dirimu, ruh yang suci, tempat di mana energi penyembuhan sejati bersemayam. Ketika kamu menyadari keberadaannya, ketika kamu menyatu dengannya, maka tidak ada luka yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Maka mulai sekarang, hadapi hari-harimu dengan kesadaran baru. Saat tubuhmu terasa lemah,
Ucapkan syukur karena kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Saat pikiranmu kacau, tarik napas dalam-dalam dan ingatlah bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan dibangun dari dalam. Sembuhlah bukan karena kamu melawan rasa sakit, tapi karena kamu berdamai dengannya. Biarkan tubuhmu berbicara, dengarkan apa yang ia butuhkan, dan izinkan dirimu untuk percaya bahwa setiap napas membawa kemungkinan untuk pulih. Karena penyembuhan sejati bukan hanya tentang menghilangkan penyakit, tapi tentang menemukan kembali keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Dan di sanalah letak keajaiban itu, bukan di luar dirimu, tapi di dalam. Ketika kamu mulai percaya bahwa energi penyembuhan itu nyata di dalam dirimu, sesuatu yang lembut namun kuat mulai bergerak. Ia bukan sekadar sugesti, bukan pula ilusi, tetapi getaran kehidupan yang selama ini menunggu untuk diaktifkan oleh kesadaranmu sendiri. Energi itu hidup di setiap detak jantung, di setiap tarikan napas, di setiap niat baik yang lahir dari hatimu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang bergerak, melainkan jiwa yang berpikir dan merasakan. Tubuh hanyalah cermin dari keadaan batin. Jika pikiranmu dipenuhi cahaya keyakinan, maka tubuhmu akan memantulkan cahaya itu. Tapi bila hatimu gelap oleh ketakutan dan keraguan, tubuh pun kehilangan arah, seperti kapal tanpa kompas di tengah badai. Karena itu, penyembuhan sejati tidak dimulai dari obat yang kamu minum, melainkan dari kata-kata yang kamu tanam di hatimu setiap hari. Ucapkan hal-hal yang menenangkan, bukan yang menakutkan. Katakan pada dirimu, "Aku aman. Aku disayangi. Aku sedang dalam proses menjadi lebih baik." Kata-kata sederhana ini bekerja seperti doa, menenangkan sistem saraf, menstabilkan detak jantung, dan menyalakan kembali api kehidupan di dalam dirimu. Dan ketika doa itu disertai rasa pasrah kepada Sang Pencipta, maka energi penyembuhan itu menjadi sempurna. Ibnu Sina percaya, Tuhan adalah sumber segala harmoni. Saat manusia selaras dengan kehendaknya, tubuh dan jiwanya ikut menemukan keseimbangan. Rasa tenang bukan berarti tidak ada masalah, tapi karena kamu yakin semua yang terjadi memiliki maksud yang baik, walau mungkin belum kamu pahami sekarang. Lihatlah orang-orang yang pernah jatuh sakit tapi kemudian sembuh secara menakjubkan. Sebagian besar dari mereka tidak hanya mengandalkan pengobatan, tapi juga mengubah cara berpikir. Mereka belajar untuk tidak menolak rasa sakit, tapi menerimanya sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan spiritual. Mereka berhenti bertanya, "Mengapa aku sakit?" dan mulai berkata, "Apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat ini?" Disitulah titik baliknya terjadi. Karena ketika kamu berhenti melawan, energi hidup di dalammu berhenti terkuras oleh perlawanan itu. Ia justru berputar menjadi kekuatan untuk memperbaiki, memperbaharui, dan menumbuhkan kembali. Alam semesta pun merespons niatmu. Udara yang kamu hirup, air yang kamu minum, bahkan cahaya matahari yang menyentuh kulitmu, semuanya menjadi bagian dari proses penyembuhan itu. Ibnu Sina pernah menulis, jiwa yang tenang memiliki kekuatan untuk menundukkan penyakit yang paling keras sekalipun. Ia memahami, kekuatan terbesar manusia bukan pada ototnya, bukan pada hartanya, tapi pada kesadarannya. Kesadaran untuk memilih apa yang akan ia tanam di pikirannya, apa yang akan ia biarkan tumbuh di hatinya. Jadi, mulai sekarang, sadari setiap pikiran yang muncul. Jika kamu menemukan ketakutan, jangan melawannya, tapi peluklah dengan lembut. Katakan padanya, "Aku tahu kamu hanya ingin melindungiku, tapi sekarang aku memilih percaya." Maka perlahan-lahan, rasa takut itu akan larut, digantikan oleh ketenangan yang dalam. Di titik inilah kamu akan memahami bahwa penyembuhan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi kebangkitan dari dalam. Sebuah kesadaran bahwa hidup ini bukan sekadar bertahan, tapi juga bertumbuh, menjadi lebih damai, lebih sadar, dan lebih penuh kasih. Karena pada akhirnya, setiap luka hanya ingin membawamu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke sumber energi yang tak pernah padam, yaitu cinta, keyakinan, dan kedamaian yang telah Allah tanamkan dalam dirimu sejak awal.
Dan ketika kamu sampai di titik itu, titik di mana kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri, disitulah penyembuhan sejati mulai terjadi. Kamu tidak lagi memaksa tubuh untuk sembuh, kamu membiarkannya pulih dengan lembut. Kamu tidak lagi menuntut hidup untuk segera berubah, kamu mempercayai prosesnya. Karena kamu tahu, setiap hal memiliki waktunya sendiri, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Ibnu Sina sering menggambarkan jiwa sebagai cermin yang memantulkan keadaan tubuh. Ketika cermin itu kotor oleh amarah, kecewa, dan rasa takut, maka pantulannya pun kabur. Tapi ketika kamu membersihkannya dengan sabar, dengan maaf, dengan doa yang tulus, maka cermin itu kembali jernih, dan tubuh pun mulai merespons kejernihan itu. Penyakit yang menahun pun perlahan melemah, karena sumber energi negatifnya mulai terhapus. Dan tahukah kamu, dalam keheningan, ketika kamu benar-benar hadir dan sadar, kamu bisa merasakan energi itu bergerak. Mungkin berupa rasa hangat di dada, atau aliran lembut di telapak tangan, atau sekadar rasa damai yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa tubuhmu sedang mendengar jiwamu, dan jiwamu sedang mendengar Tuhan. Ibnu Sina menyebutnya sebagai harmoni antara akal, jiwa, dan tubuh. Sebuah keadaan di mana manusia hidup dalam keselarasan, tidak berlebihan dalam keinginan, tidak larut dalam ketakutan, dan tidak kehilangan arah dalam penderitaan. Ia tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari kehidupan, tapi juga tahu bahwa di baliknya selalu ada makna yang lebih dalam, pelajaran tentang kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan. Kita sering berpikir bahwa sembuh berarti kembali seperti dulu. Tapi sesungguhnya, sembuh berarti menjadi seseorang yang baru, lebih sadar, lebih lembut, lebih bijak. Penyakit atau luka hanyalah jalan untuk menemukan sisi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan kesibukan dunia. Maka, ketika kamu sedang dalam masa sulit, jangan hanya berdoa agar rasa sakit itu pergi. Doakan juga agar hatimu diberi pemahaman. Karena mungkin, penyembuhanmu bukan tentang hilangnya penyakit, tapi tentang lahirnya kesadaran baru. Kesadaran bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam diam. Berhenti takut. Mulailah percaya. Karena tubuhmu lebih bijak dari yang kamu kira. Ia tahu kapan harus melawan, dan kapan harus menyerah. Ia tahu cara memperbaiki dirinya sendiri, asal kamu memberinya izin lewat ketenangan pikiran dan keyakinan hati. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk sembuh. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya. Dengarkan dirimu, rawat dengan kasih, berbicaralah pada tubuhmu seperti kamu berbicara kepada sahabat yang sedang terluka. Katakan padanya, terima kasih sudah berjuang. Sekarang aku akan menjagamu dengan cinta, bukan dengan takut. Dan ketika kamu benar-benar melakukannya, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Energi kehidupan itu mulai bergerak bebas, menembus batas logika dan pengalaman. Ia menyalakan kembali harapan, menyatukan kepingan dirimu yang sempat tercerai, dan menuntunmu pada pemahaman yang paling dalam, bahwa segala penyembuhan sejati adalah perjalanan pulang kepada Tuhan. Karena di dalam dirimu, ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang ditiupkan langsung olehnya. Itulah sumber energi sembuh yang kamu cari. Ia tidak pernah hilang, hanya tertutupi oleh kabut ketakutan dan keraguan. Dan hari ini, ketika kamu memilih untuk percaya, kabut itu mulai menipis. Cahaya itu kembali bersinar. Dan di bawah sinar itu, tubuhmu, jiwamu, dan hidupmu mulai bergetar dalam satu irama yang sama. Irama penyembuhan, irama kehidupan, irama cinta. Cahaya itu, lembut tapi kuat, perlahan menuntunmu ke kedalaman dirimu sendiri. Di sanalah kamu menemukan bahwa tidak ada yang benar-benar rusak. Bahkan bagian dirimu yang paling terluka pun ternyata masih berdenyut, masih hidup, masih ingin sembuh. Ia hanya menunggu kamu untuk berhenti menghakimi dan mulai mendengarkan. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum sains modern menemukannya. Ia melihat bahwa tubuh manusia bukanlah mesin, melainkan makhluk hidup yang memiliki kesadaran, yang merespons kasih sayang dan ketenangan. Ia menulis,
Ketika hati seseorang dipenuhi cinta dan kedamaian, maka darahnya menjadi obat bagi dirinya sendiri. Betapa dalam makna kalimat itu, bahwa penyembuhan sejati tidak membutuhkan kekuatan besar, cukup kelembutan dan keyakinan yang tulus. Kita sering berpikir bahwa untuk sembuh, kita harus berjuang keras, harus melawan dengan gigih. Tapi sesungguhnya, banyak luka yang sembuh bukan karena perlawanan, melainkan karena penerimaan. Seperti luka di kulit, ia tidak sembuh karena kamu menarik-nariknya, tapi karena kamu membiarkannya tenang dan memberi waktu bagi alam untuk memperbaikinya. Demikian pula jiwa manusia. Ia sembuh ketika diberi ruang untuk bernafas, untuk menangis, untuk diam, dan akhirnya, untuk memaafkan. Memaafkan adalah salah satu bentuk energi penyembuhan tertinggi. Ketika kamu memaafkan, kamu membebaskan energi yang selama ini terperangkap dalam kenangan dan luka lama. Kamu membiarkan hidup kembali mengalir. Ibnu Sina percaya bahwa penyakit yang bertahan lama seringkali berakar dari beban jiwa yang tidak dilepaskan. Amarah, rasa bersalah, atau ketakutan yang disimpan terlalu lama. Maka, jika kamu ingin tubuhmu sembuh, mulailah dengan membebaskan hatimu. Lihatlah langit malam. Di antara kegelapan, selalu ada bintang yang bersinar. Demikian pula dirimu. Dalam penderitaan yang paling dalam sekalipun, selalu ada cahaya kecil di hatimu yang tidak bisa padam. Cahaya itu adalah harapan, doa, dan cinta dari Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu kamu berhenti menatap luka, dan mulai menatap cahaya itu. Kamu tidak sedang sendirian di perjalanan ini. Setiap manusia yang hidup pasti pernah melalui masa di mana mereka merasa lemah, tak berdaya, bahkan kehilangan arah. Tapi justru di saat seperti itulah, jiwa mulai tumbuh. Karena rasa sakit adalah guru yang jujur. Ia memaksa kita berhenti, melihat ke dalam, dan bertanya, siapa sebenarnya aku di balik semua ini? Dan perlahan kamu akan sadar bahwa kamu bukan penyakitmu, bukan kesedihanmu, bukan masa lalumu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan semuanya, yang bisa memilih untuk bangkit, yang bisa memilih untuk percaya. Saat kesadaran itu tumbuh, energi penyembuhan bekerja dengan sendirinya. Ia menuntunmu pada orang-orang yang baik, pada makanan yang tepat, pada tempat yang memberi ketenangan. Alam semesta pun bersekutu untuk membantumu pulih. Ibnu Sina mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ketika kamu hidup dengan seimbang, antara bekerja dan beristirahat, antara memberi dan menerima, antara berusaha dan pasrah, maka seluruh sistem dalam tubuh dan jiwamu ikut menyesuaikan diri. Ketika kamu terlalu keras pada diri sendiri, tubuh akan memberimu tanda untuk berhenti. Tapi ketika kamu mulai menghormati tubuhmu sebagai rumah jiwa, maka penyembuhan akan datang seperti aliran air, lembut, tapi pasti. Maka, berhentilah takut. Ketakutan hanya mengikatmu pada masa lalu. Mulailah percaya. Keyakinan membawamu menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Dan di antara keduanya, hiduplah di saat ini, di sini, di detik ini, tempat di mana energi penyembuhan benar-benar bekerja. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara itu masuk dan keluar dari tubuhmu. Itulah kehidupan yang sedang bekerja untukmu, bukan melawanmu. Bisikkan dalam hati, aku percaya. Aku sedang sembuh. Energi ilahi mengalir di dalam diriku. Dan biarkan alam semesta menjawabnya dengan caranya sendiri. Mungkin lewat kedamaian yang tiba-tiba hadir, mungkin lewat senyum seseorang, mungkin lewat keajaiban kecil yang tak kamu duga. Karena ketika kamu mulai percaya, kamu membuka pintu yang selama ini tertutup. Pintu menuju penyembuhan, menuju ketenangan, menuju Tuhan. Itulah inti dari ajaran Ibnu Sina, bahwa penyembuhan sejati bukanlah hasil dari melawan, tapi buah dari keikhlasan dan keyakinan yang mendalam. Bahwa energi sembuh tidak datang dari luar, tapi lahir dari dalam, dari hati yang percaya, pikiran yang tenang, dan jiwa yang berserah. Dan ketika kamu telah sampai pada kesadaran itu, kesadaran bahwa semua yang kamu cari sebenarnya telah ada di dalam dirimu, maka hidup pun mulai berubah perlahan. Bukan karena dunia di luar tiba-tiba menjadi lebih mudah,
tapi karena dunia di dalammu telah menemukan kedamaiannya. Kamu tidak lagi takut pada apa yang akan datang, karena kamu tahu, setiap kejadian memiliki maknanya sendiri. Kamu tidak lagi menyesali masa lalu, karena kamu tahu, setiap luka pernah menjadi jalan pulang. Kamu belajar untuk hadir sepenuhnya, di antara napas yang masuk dan keluar, di antara rasa sakit dan rasa syukur, di antara usaha dan keikhlasan. Ibnu Sina menggambarkan manusia yang sehat bukan sebagai mereka yang bebas dari penyakit, tapi mereka yang hidup dalam keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan ruh. Ia berkata, kesehatan sejati adalah harmoni antara apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu lakukan. Maka selama hatimu masih menyimpan cinta, selama pikiranmu masih menanam harapan, selama tubuhmu masih bergerak untuk kebaikan, kamu sedang berada di jalan penyembuhan. Tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap hari yang kamu jalani dengan kesadaran adalah bagian dari proses pulih itu sendiri. Bahkan ketika kamu merasa lemah, tubuhmu tetap bekerja, sel-selmu tetap memperbaiki diri, dan jiwamu tetap belajar bertumbuh. Alam tidak pernah berhenti memperbarui dirinya, dan kamu pun bagian dari alam itu. Kadang, kita perlu berhenti sejenak dan hanya merasakan kehidupan yang sedang mengalir di dalam diri. Dengarkan detak jantungmu, itu bukan sekadar irama biologis, tapi irama cinta Tuhan yang terus menghidupimu, bahkan ketika kamu lupa bersyukur. Rasakan napasmu, itu bukan sekadar udara, tapi tanda bahwa masih ada harapan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk memaafkan, untuk mencinta. Dalam setiap penyakit, ada pesan. Dalam setiap rasa sakit, ada arah. Dan dalam setiap kejatuhan, ada panggilan untuk kembali pada sumber kekuatan sejati, yaitu Tuhan yang menanamkan cahaya penyembuhan dalam dirimu. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk sembuh. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang sejati, yang lembut, yang sadar, yang percaya. Karena semakin kamu mengenal dirimu, semakin kamu mengenal Dia. Dan semakin kamu mengenal Dia, semakin hatimu tenang. Ibnu Sina melihat Tuhan bukan sekadar sumber kehidupan, tapi juga sumber keseimbangan. Maka ketika kamu selaras dengannya, seluruh sistem dalam dirimu ikut seimbang. Pikiranmu menjadi jernih, emosimu stabil, tubuhmu kuat. Kamu menjadi seperti sungai yang kembali ke laut. Tidak terburu-buru, tidak melawan, hanya mengalir dengan pasrah dan damai. Dan disitulah kamu akan menyadari sesuatu yang mendalam, bahwa keajaiban bukanlah sesuatu yang datang dari luar untuk mengubah hidupmu, tapi sesuatu yang bangkit dari dalam ketika kamu percaya. Keajaiban terjadi setiap kali kamu memilih tenang daripada panik, percaya daripada takut, ikhlas daripada melawan. Mungkin perjalanan ini panjang, mungkin butuh waktu, tapi setiap langkah menuju ketenangan adalah bagian dari kesembuhan itu sendiri. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang percuma. Semua menjadi bahan untuk menyuburkan jiwa. Jadi hari ini, biarkan hatimu istirahat. Tidak perlu terburu-buru sembuh, cukup izinkan dirimu untuk percaya. Percaya bahwa kamu sedang dipulihkan. Percaya bahwa kamu sedang dibimbing. Percaya bahwa dalam diam sekalipun, Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa energi penyembuhan yang kamu cari, yang kamu doakan, yang kamu perjuangkan, telah ada di sana sejak awal, di dalam dirimu, menunggu kamu berhenti takut, dan mulai percaya. Ketika kamu benar-benar mulai percaya, sesuatu yang lembut namun sangat kuat tumbuh di dalam dirimu, ketenangan. Sebuah keadaan di mana kamu tidak lagi bertanya kapan sembuhnya, tapi kamu tahu bahwa setiap hari adalah bagian dari kesembuhan itu sendiri. Kamu mulai melihat kehidupan bukan dari rasa takut kehilangan, tapi dari rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk mencintai, memperbaiki, dan memahami. Ibnu Sina menyebut ketenangan batin sebagai syifa al-nafs, penyembuhan jiwa. Baginya, tubuh hanyalah perpanjangan dari kondisi batin. Ketika jiwa bersih, tubuh menjadi ringan. Ketika pikiran damai, organ-organ bekerja dengan selaras. Maka tugas utama manusia bukan hanya mengobati tubuhnya,
tapi menata jiwanya, menjaga pikirannya, dan menyeimbangkan kehidupannya. Dan ketenangan itu tidak datang sekaligus. Ia datang perlahan, setetes demi setetes. Setiap kali kamu memilih sabar daripada marah, ikhlas daripada kecewa, percaya daripada takut. Setiap pilihan kecil itu adalah doa yang hidup, doa tanpa kata, tapi penuh makna. Lihatlah alam di sekitarmu. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Laut tidak tenang tanpa badai. Langit tidak selalu biru, tapi selalu punya ruang untuk cahaya. Begitu pula dengan dirimu. Kadang kamu perlu melewati badai agar bisa mengenali keteduhan. Kadang kamu harus jatuh agar bisa melihat betapa kuatnya kamu untuk bangkit. Ibnu Sina percaya bahwa penyembuhan sejati bukanlah menghapus rasa sakit, tapi mengubah maknanya. Rasa sakit bukan musuh, melainkan pesan. Ia datang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengingatkanmu akan sesuatu. Mungkin tentang bagaimana kamu telah mengabaikan dirimu terlalu lama, atau tentang pentingnya kembali pada kesederhanaan, pada doa, pada rasa syukur. Ketika kamu mulai mendengarkan pesan itu, kamu berhenti melawan kehidupan. Kamu mulai berdialog dengan tubuhmu, dengan perasaanmu, dengan Tuhan. Dan dari dialog itulah lahir pemahaman baru, bahwa setiap hal memiliki waktunya, dan setiap luka memiliki tujuannya. Maka tidak ada yang sia-sia. Setiap napas, setiap air mata, setiap doa yang terucap di tengah malam, semuanya adalah bagian dari perjalanan suci, perjalanan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kamu adalah bagian dari sistem kehidupan yang sempurna, diciptakan dengan kemampuan untuk menyembuhkan, memperbaiki, dan kembali seimbang. Dan tahukah kamu, keyakinan yang tulus memiliki getaran yang begitu tinggi, begitu kuat, hingga dapat mengubah struktur energi dalam tubuhmu. Ini bukan hanya kata-kata puitis. Sains modern kini membuktikan bahwa pikiran penuh kasih dapat mempengaruhi sel-sel tubuh, menenangkan sistem saraf, menyeimbangkan hormon, bahkan memperbaiki DNA yang rusak. Apa yang dulu disebut oleh Ibnu Sina sebagai kekuatan ruhani, kini diakui sebagai mind-body connection, hubungan antara pikiran dan tubuh. Setiap kali kamu berdoa dengan penuh keyakinan, tubuhmu ikut merespons. Detak jantungmu melambat, napasmu menjadi lembut, dan sistem kekebalanmu mulai bekerja lebih baik. Itulah cara Tuhan menenun penyembuhan, melalui keyakinan dan kesadaran yang damai. Maka jika hari ini kamu masih merasa sakit, jangan menyerah. Jangan biarkan rasa takut menguasai hatimu. Ingatlah bahwa bahkan di tengah sakit pun, kamu masih diberi kemampuan untuk berharap. Dan selama masih ada harapan, masih ada kehidupan yang bisa diperbaiki. Tenangkan hatimu, percayalah pada prosesnya, dan teruslah berdoa bukan hanya agar sembuh, tapi agar kamu semakin dekat dengan sumber penyembuhan itu sendiri. Karena semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin teranglah energi di dalam dirimu, dan semakin cepat tubuhmu menemukan keseimbangannya. Dan pada akhirnya, ketika semuanya telah berlalu, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, rasa sakit ini bukan hukuman, tapi panggilan. Panggilan untuk kembali pada diriku yang sejati, pada ketenangan, pada cinta, pada Tuhan. Itulah saat di mana kamu benar-benar sembuh. Bukan hanya tubuhmu, tapi seluruh dirimu. Dan ketika seluruh dirimu mulai selaras, pikiran, hati, dan tubuhmu berjalan dalam satu irama yang damai, kamu akan merasakan kehidupan dengan cara yang berbeda. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi panik menghadapi perubahan, tidak lagi menolak rasa sakit. Kamu mulai melihat segala sesuatu sebagai bagian dari tarian besar kehidupan yang telah diatur dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Ibnu Sina menyebut kesadaran ini sebagai hikmah al-hayat, kebijaksanaan hidup. Ia memahami bahwa manusia yang bijak bukanlah yang terbebas dari ujian, melainkan yang mampu menemukan makna di dalamnya. Ia tidak tenggelam dalam penderitaan, tapi memetik pelajaran dari setiap luka. Ia tidak menolak kesulitan, tapi menggunakannya untuk tumbuh dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dan di titik inilah kamu mulai menyadari bahwa penyembuhan tidak selalu berarti bebas dari penyakit. Kadang, penyembuhan berarti kamu bisa menerima hidup dengan hati yang tenang.
Kamu bisa tersenyum walau luka belum sepenuhnya hilang. Kamu bisa bersyukur meski perjalanan masih panjang. Karena kamu tahu, penyembuhan sejati bukan pada hasilnya, tapi pada kesadaran yang lahir dari prosesnya. Setiap kali kamu memaafkan, kamu sedang menyembuhkan. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang memperkuat tubuhmu. Setiap kali kamu berdoa dengan pasrah, kamu sedang menyeimbangkan energimu dengan energi semesta. Ibnu Sina percaya bahwa manusia adalah miniatur alam semesta, al-insan al-saghir. Di dalam tubuh manusia, ada cerminan dari seluruh ciptaan. Unsur tanah, air, udara, dan api, unsur pikir, rasa, dan ruh. Maka, ketika kamu menyembuhkan dirimu, sesungguhnya kamu sedang menyembuhkan hubunganmu dengan seluruh alam. Itulah sebabnya kedamaian pribadi selalu membawa kedamaian di sekitar. Ketika kamu tenang, orang di sekitarmu ikut tenang. Ketika kamu penuh kasih, dunia pun terasa lebih lembut. Ketika kamu berhenti takut dan mulai percaya, getaran itu menjalar, menular, menggerakkan kehidupan untuk kembali ke keseimbangannya. Dan di sanalah letak keajaibannya. Satu hati yang damai bisa menjadi obat bagi banyak jiwa. Satu pikiran yang percaya bisa menyalakan harapan bagi yang kehilangan arah. Inilah yang diajarkan Ibnu Sina, bahwa energi penyembuhan bukanlah milik pribadi, tapi pancaran dari kesadaran yang selaras dengan cinta Tuhan. Maka teruslah jaga hatimu. Jangan biarkan ketakutan mencuri keyakinanmu. Jangan biarkan dunia luar mengacaukan dunia di dalammu. Jadikan ketenangan sebagai ibadah, dan keyakinan sebagai bentuk syukur. Karena setiap detik kamu hidup dalam kesadaran itu, kamu sedang memancarkan energi penyembuhan, untuk dirimu, untuk orang-orang yang kamu cintai, bahkan untuk alam semesta. Dan bila suatu hari kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian. Setiap langkahmu dijaga, setiap air matamu dihitung, setiap doamu didengar. Tuhan tidak pernah jauh. Ia ada di setiap hembusan napas, di setiap denyut nadi, di setiap bisikan lembut di hatimu yang berkata, "Tenanglah, aku bersamamu." Dan ketika kamu benar-benar merasakan kalimat itu, bukan hanya di kepala, tapi di dada, seluruh ketakutan akan mencair. Tidak ada lagi jarak antara kamu dan Sang Penyembuh. Yang tersisa hanyalah keheningan yang indah, tempat segala luka akhirnya menemukan rumahnya. Itulah makna terdalam dari berhenti takut, mulailah percaya. Karena hanya ketika kamu berhenti takut, energi ilahi yang ada di dalam dirimu bisa bekerja sepenuhnya. Dan hanya ketika kamu mulai percaya, kamu akan menyadari bahwa keajaiban itu bukan sedang datang kepadamu, tetapi sedang bangkit dari dalam dirimu. Ketika tubuhmu mulai pulih, jangan buru-buru mengira bahwa obat yang bekerja. Mungkin benar obat itu membantu, tetapi lebih dari itu, pikiranmu lah yang membuka jalan. Pikiran yang tenang membuat sel-selmu bekerja dengan selaras. Tubuhmu berhenti berperang melawan dirinya sendiri. Dan itulah awal dari kesembuhan sejati. Ibnu Sina pernah berkata bahwa manusia yang percaya pada kesembuhan akan mempercepat proses penyembuhannya. Sebab keyakinan itu menyalakan getaran positif di dalam tubuh. Getaran yang sama dengan energi kehidupan itu sendiri. Maka jangan remehkan kekuatan pikiran yang berdoa. Ketika kamu berdoa dengan keyakinan, kamu sedang menyusun ulang seluruh sistem di dalam tubuhmu. Kamu sedang memanggil keseimbangan yang lama hilang. Jangan takut pada rasa sakit. Rasa sakit hanyalah pesan. Ia bukan musuh, tapi utusan. Ia datang untuk mengingatkanmu bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang membutuhkan perhatian, bukan kebencian. Jika kamu memeluk rasa sakit dengan kesadaran dan kasih, kamu akan menemukan bahwa ia mulai melemah. Karena cinta dan ketenangan adalah racun bagi penderitaan. Energi penyembuhan itu tidak datang dari luar. Ia datang dari hubungan yang harmonis antara tubuh, pikiran, dan jiwamu. Ibnu Sina memahami hal ini jauh sebelum dunia mengenal istilah psikosomatik. Ia tahu, pikiran yang damai bisa menyembuhkan tubuh yang lemah. Dan tubuh yang sehat akan menenangkan pikiran yang gelisah. Lihatlah,
Ketika kamu merasa bahagia, tubuhmu terasa ringan. Nafasmu lebih lega. Wajahmu bersinar. Tapi ketika kamu cemas, marah, takut, tubuhmu menegang, jantungmu berdebar, dan sistem imunmu menurun. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk komunikasi tubuh dengan pikiran. Jadi, berhentilah takut. Takut hanya memperpanjang luka. Mulailah percaya bahwa dirimu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Energi sembuh itu sudah ada di dalam dirimu sejak kamu diciptakan. Allah tidak menciptakanmu dengan kekurangan, Ia menciptakanmu dengan potensi untuk pulih, untuk bangkit, untuk hidup penuh cahaya. Saat kamu menyadari ini, kamu akan berhenti mencari keajaiban di luar. Kamu akan tahu bahwa keajaiban sejati sedang bersemayam di dalam dirimu. Tinggal kamu bersihkan pikiranmu dari keraguan, lalu niatkan dengan sepenuh hati untuk sembuh. Tubuhmu akan mendengarkan. Jiwamu akan merespons. Ibnu Sina menulis, kesembuhan adalah harmoni antara tubuh dan jiwa, dan yang menyatukannya adalah akal yang tenang. Maka latihlah ketenangan, latihlah syukur, latihlah keyakinan. Karena setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang mengisi ulang energi kehidupan. Dan setiap kali kamu percaya, kamu sedang menyalakan kekuatan penyembuhan dari dalam. Jika kamu masih merasa takut, ingatlah ini. Rasa takut adalah bayangan, bukan kenyataan. Dan bayangan hanya bisa hidup jika kamu menyorotinya dengan cahaya keraguan. Tapi begitu kamu menyalakan cahaya iman dan cinta, bayangan itu akan lenyap. Saat itu, hanya ada kedamaian. Dan disitulah, kesembuhan sejati dimulai. Maka kini, tariklah napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk memenuhi dadamu. Itu bukan sekadar oksigen, itu adalah energi kehidupan yang dihembuskan oleh Sang Pencipta ke dalam dirimu. Ia berkata, "Aku lebih dekat dari urat lehermu." Maka bagaimana mungkin kamu merasa sendiri dalam perjalanan sembuhmu? Segala luka yang kamu rasakan bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Untuk kembali mendengar suara hati yang lama kamu abaikan. Untuk menyadari betapa besar cinta Allah padamu, bahkan melalui rasa sakit yang Ia izinkan datang. Jangan lagi melihat sakit sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai awal dari kesadaran baru, kesadaran bahwa dirimu adalah makhluk cahaya, makhluk yang bisa menata ulang kehidupannya dengan keyakinan dan doa. Ketika kamu mulai percaya, tubuhmu pun mulai bekerja sama. Sel-selmu berkomunikasi dalam harmoni, hatimu tenang, dan tubuhmu mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan cara yang kadang tidak bisa dijelaskan logika. Ibnu Sina memahami rahasia ini berabad-abad lalu. Ia melihat manusia bukan sekadar tubuh, tapi kesatuan dari akal, jiwa, dan spiritualitas. Ia tahu, jika satu bagian rusak, yang lain bisa menyembuhkan. Dan jika semua bersatu dalam harmoni, maka keajaiban terjadi. Kamu tidak perlu menjadi tabib untuk menyembuhkan dirimu. Kamu hanya perlu menjadi sadar. Sadari pikiranmu, sadari perasaanmu, sadari bahwa setiap detik kamu punya pilihan, antara takut atau percaya. Antara menyerah pada rasa sakit atau berdamai dengannya. Pilihlah percaya. Karena ketika kamu percaya, kamu membuka pintu-pintu takdir yang baik. Energi kehidupan mulai mengalir lebih deras. Alam semesta merespons getaranmu. Tubuhmu pun berbisik lembut, akhirnya, kamu mendengarkanku. Dan disitulah, penyembuhan sejati dimulai, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari hati yang ikhlas, pikiran yang tenang, dan jiwa yang berserah. Jadi, berhentilah takut. Mulailah percaya. Karena energi sembuh itu tidak sedang menunggumu di rumah sakit, di obat, atau di luar sana. Ia sudah ada di dalam dirimu. Tinggal kamu bangunkan dengan keyakinan, doa, dan cinta. Dan ketika kamu berhasil melakukannya, kamu akan tersenyum dan berkata, "Bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan melalui ketenangan dan keyakinan yang Ia tanamkan dalam diriku." Diamlah sejenak. Rasakan napasmu. Rasakan kehadirannya.
Inilah saatnya kamu pulang ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah, keajaiban penyembuhan selalu menunggu. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Sebarkan energi kebaikan ini dengan menekan tombol like, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Karena setiap kisah penyembuhan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang berjuang, yang mungkin diam-diam menahan sakitnya sendiri, agar mereka tahu, mereka tidak sendirian, dan kekuatan untuk sembuh ada di dalam diri mereka juga. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang cara berpikir, berjiwa, dan hidup lebih tenang sebagaimana diajarkan para tokoh besar seperti Ibnu Sina, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Di sini, kita belajar bersama, bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang jiwa, tentang makna hidup, dan tentang bagaimana menemukan cahaya di dalam diri. Ingat, setiap kali kamu memilih percaya, kamu sedang menyembuhkan. Setiap kali kamu memilih tenang, kamu sedang menyalakan cahaya. Dan setiap kali kamu memilih bersyukur, kamu sedang mempercepat mukjizatmu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah tenang, tetaplah percaya, dan biarkan energi penyembuhan dari dalam dirimu bekerja. Karena disitulah, rahasia kehidupan sejati bermula.